Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di malam ini adalah tentang Sarah, Maria, Hagar, dan semua istri adalah hamba bagi suaminya. Jadi, semua istri adalah hamba bagi suaminya. Ini disebutkan di kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25, yang artinya Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Kita garis bawahi di kata penolong. Menurut Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25, seorang istri adalah hamba bagi suaminya. Nah, ini di kata penolong ini berasal dari leksikon Ibrani Ejer dengan nomor leksikon Ibrani 05828, yang artinya adalah penolong atau pembantunya atau bantuan. Dalam bahasa Inggris ditulis definisi adalah help. Penolong atau pembantu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar tolong yang sinonim dengan bantu. Kata tolong atau kata bantu diberi awalan pe menjadi penolong atau pembantu. Dari kata kerja tolong diberi imbuhan pe menjadi penolong dan pembantu. Ini imbuhan pe ini menjadikan kata dasar kerja tadi menjadi kata benda, yaitu penolong. Nah, dari awal pertama yang akan dijadikan sebagai penolong oleh Allah di Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25 itu adalah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Tetapi penolong ini tidak ada yang sepadan dengan Adam. Makanya ketika Adam tidur, diambilnyalah salah satu tulang rusuknya dan dibangunnyalah dari tulang rusuknya itu seorang perempuan. Nah, ini di Kejadian pasal 18 ayat 12,
Sarah memanggil Adam dengan panggilan Tuanku. Ini membuktikan bahwa ada Sarah di Kejadian pasal 18 ayat 12, Sarah memanggil Abraham dengan panggilan Tuanku. Ini membuktikan bahwa Abraham adalah suaminya Sarah, adalah tuannya Sarah. Sedangkan Sarah sebagai istrinya Abraham adalah hambanya Abraham. Kejadian pasal 18 ayat 12 artinya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Ini kata tuanku di Kejadian pasal 18 ayat 12 sama dengan kata tuanku di pasal 2 Samuel 19 ayat 27 yang artinya, ia telah memfitnah hambamu ini kepada tuanku raja, tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Nah, ini di 2 Samuel 19 ayat 27, ini kata tuanku dari hamba kepada seorang raja, ini sama seperti kata tuanku di pasal Kejadian 18 ayat 12 dari Sarah kepada Abraham. Dalam bahasa asli Ibraninya adalah wadoni, berasal dari kata adoni, yang artinya adalah tuanku. Nah, ini membuktikan bahwa Abraham sebagai suami adalah tuannya istrinya, yaitu Sarah, dan Sarah sebagai istri adalah hambanya Abraham, sesuai dengan Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Jadi jika di video yang lalu banyak yang pada tidak mengerti dan berkomen bahwa tidak ada dasarnya bahwa saya berkata di video saya kalau Sarah adalah seorang hamba, ini saya buktikan sesuai dengan kata penolong di Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Yang penolong ini sama dengan pembantu. Nah, ini tidak salah jika saya menyebutkan bahwa penolong adalah pembantu, adalah hamba. Justru kata hamba ini lebih lembut disampaikan, karena kita biasa kalau misalkan menyebut orang alim disebut dengan hamba Allah. Nah, ini lebih sopan daripada dengan disebut dengan penolong Allah. Jadi semua istri adalah hamba bagi suaminya. Ini juga saya di pasal Kejadian 16 ayat 3, Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Nah, di Kejadian pasal 16 ayat 3, Sarah juga adalah istrinya Abraham. Otomatis Sarah juga adalah hamba Abram. Dan saya tidak setuju jika umat Kristiani
banyak memvonis bahwa Sarah katanya adalah hambanya Sarah. Umat Kristiani banyak yang memvonis bahwa Sarah adalah bahwa Hagar adalah budak Sarah. Ini saya tidak setuju. Karena di Kejadian pasal 12 ayat 16 itu yang diberikan budak perempuan adalah Abraham, bukan Sarah. Kita lihat di Kejadian pasal 12 ayat 16 yang artinya Fir'aun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki, dan perempuan, keledai betina, dan unta. Jadi, di Kejadian pasal 12 ayat 6, itu yang diberi hamba perempuan adalah Abraham. Dan ini menurut tafsir Rabbi Joshua bahwa tentang untuk kejadian 12 tentang Hagar yang diberikan kepada Abraham, tafsirnya adalah begini. Rabbi Joshua berkata, Hagar adalah putri dari Fir'aun. Ketika Fir'aun melihat aneka mukjizat dari pihak Sarah, berkatalah Fir'aun, lebih baik untuk anak perempuanku ini menjadi pelayan dalam rumah Ibrahim, sehingga diangkatnya Ibrahim menjadi menantunya. Jadi ketika di Kejadian pasal 16, Sarah memberikan Hagar kepada Ibrahim untuk menjadi istrinya, itu sebenarnya bukan hambanya, Hagar itu bukan hambanya Sarah, tetapi hambanya Ibrahim. Karena di Kejadian pasal 12 ayat 16 yang diberikan hamba perempuan dan segala kambing domba lembu sapi atau keledai dan budak laki-laki dan budak perempuan itu adalah Abraham. Dan ini memang sudah direncanakan. Jadi semua itu diberikan oleh Raja Fir'aun untuk pertukaran karena Raja Fir'aun menyukai Sarah. Jadi ini udah ada perjanjiannya. Jadi Hagar ini diperuntukkan untuk menjadi istrinya Abraham. Jadi disebutkan di sini di tafsir Rabbi Joshua bahwa Hagar ini diberikan untuk menjadi pelayan dalam rumah Ibrahim maksudnya adalah untuk dijadikan istri bagi Ibrahim karena selanjutnya sehingga diangkatnya Ibrahim menjadi menantunya. Nah, ini maksud pelayan di sini adalah seperti tadi, penolong atau pembantu atau hamba atau istri. Jadi arti pelayan di sini adalah sebagai penolong atau pembantu atau hamba atau istri. Karena di tafsir selanjutnya disebutkan bahwa Hagar diberikan kepada Abraham untuk menjadi pelayan dalam rumah Abraham sehingga diangkatnya Abraham menjadi menantu raja. Jadi jelas Hagar ini adalah putri seorang raja Mesir. Jadi umat Kristiani jangan terlalu merendahkan Hagar, karena justru Hagar inilah berasal dari keturunan seorang raja. Sedangkan Sarah di Kejadian 20 ayat 12 itu tidak jelas silsilahnya, karena di Kejadian pasal 11 ayat 27 tidak dimasukkan ke dalam silsilah Terah. Sedangkan di Kejadian pasal 20 ayat 12 disebutkan bahwa Sarah juga adalah anaknya Terah. Nah, ini saya akan
Lihat juga di 1 Korintus 11 ayat 3 yang artinya, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, ini yang dimaksud Kristus di sini adalah yang diurapi, yaitu raja atau imam. Di sini disebutkan bahwa supaya kamu mengetahui, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus. Maksud di sini adalah tiap laki-laki ini adalah tuan atau raja atau imam dari perempuan. Dan ternyata yang Kristus itu bukan hanya Yesus. Setiap laki-laki adalah Kristus. Jadi umat Kristiani yang mengklaim di Yohanes pasal 13 ayat 13 bahwa